Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi obat sistem saraf yang terakhir, yaitu analgetik. Eh, Sebelum kita mengenal analgetik, kita mengenal dulu apa yang disebut dengan nyeri. Ya, nyeri merupakan sensasi yang tidak menyenangkan dan nyeri ini bisa bersifat akut atau kronik. Kalau akut berarti muncul tiba-tiba langsung sakitnya tidak tertahankan. Sedangkan nyeri kronik ini nyeri yang pelan-pelan tetapi terus-menerus kronik ya. Nah, nyeri ini bisa dikarenakan proses neurokimia yang sifatnya sentral atau perifer. Jadi nyeri bisa sentral atau perifer. Ingat, sistem saraf sentral pusat itu berarti ada di otak dan sumsum tulang. Jadi kalau nyeri yang sentral berarti terjadi nyerinya adalah di otak atau sumsum tulang. Sedangkan kalau perifer itu berarti di seluruh selain otak dan sumsum tulang ya, di semua organ lainnya. Nah, untuk nyeri yang bersifat sentral itu dipengaruhi oleh reseptor opioid. Jadi di dalam otak itu ada yang namanya reseptor, yang namanya disebutnya reseptor opioid. Nah, sedang nyeri perifer ya, itu yang ada di dalam tubuh, nyeri-nyeri yang di sini, yang penyebabnya di sini ya, itu dipengaruhi oleh jalur asam arakidonat, dipengaruhi oleh siklooksiggenase yang ada di jalur tersebut, ada dipengaruhi juga oleh lipooksigenase yang nantinya akan menghasilkan senyawa yang menyebabkan nyeri yang disebutkan prostaglandin. Nah, kalau dilihat dari tempatnya nyeri tadi, berarti analgesik itu adalah obat yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, analgesik berdasarkan lokasi kerjanya berarti kan ada dua, ya. Ada analgesik opioid dan ada analgesik non-opioid. Untuk analgesik opioid berarti kerjanya sentral menduduki reseptor opioid yang ada di otak. Sedangkan analgesik non-opioid atau perifer itu bekerjanya di perifer, yang bekerjanya bukan menempati reseptor yang ada di otak. Nah, untuk analgetik opioid sendiri berdasarkan dari perolehannya ya, ada yang diperoleh natural dari alam, ada yang semi sintetik dan ada yang sintetik. Jadi kalau dari alam itu adalah morfin dan kodein, sedangkan yang semi sintetik berarti yang natural ini dimodifikasi, itu ada hidromorfon, hidrokodon, oksikodon dan oksimorfon. Sedangkan analgetik yang sifatnya sintetik ada fentanyl, meperidin, metadon, tapentadol dan tramadol. Jadi ini adalah penggolongan analgetik opioid berdasarkan dari cara perolehannya. Nah, sekarang analgetik opioid. Nah, ingat, nyeri itu hubungannya banyaknya dengan kontraksi. Kontraksi sel saraf, ya. Nah, jadi kalau misalnya anti nyeri fungsinya nanti adalah melawan kontraksi. Analgetik opioid itu adalah jika opioid menempati reseptornya akan terjadi hiperpolarisasi sel saraf. Jadi analgetik opioid ini fungsinya adalah sebagai agonis opioid. Nih, ya. Analgetik opioid fungsinya adalah sebagai agonis opioid. Nah, jika ada opioid menempati reseptornya, terjadi hiperpolarisasi sel saraf dan dia juga akan menyebabkan efek ikutannya di sini, ya. Efek ikutan yang ada di berbagai organ yang lainnya. Misalnya, nah, yang pertama tadi ya, reseptor opioid ditempati, dia akan menyebabkan nyeri itu menghilang. Nah, yang berikutnya, ketika reseptor opioid itu ditempati, batang otak akan merespon, dia akan mendepresi terjadinya mendepresi pernafasan, dia akan menghilangkan batuk, dia akan menurunkan pusing, tapi dia akan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan sekresi lambung. Ini, ya. Nah, jika talamus juga akan dipengaruhi oleh ketika opioid menempati reseptornya. Ketika opioid menempati reseptornya, talamus akan memberikan respon apa? Mempengaruhi emosi. Begitu juga sumsum tulang, dia akan mempengaruhi rasa nyeri di saraf eferen.
Nah, hipotalamus juga sama, dia akan mempengaruhi sekresi neuroendokrin. Sistem limbik juga akan mempengaruhi tingkah laku. Yang perifer pun dia akan mempengaruhi respon radang. Jadi kalau misalnya analgetik opioid, selain dia bekerja sentral, dia juga punya efek ke perifer. Nih. Dan dia punya efek-efek lain selain analgesik. Jadi ini dilihat ya, beberapa efek dari opioid. Jadi kalau dilihat, dia akan menyebabkan konstipasi. Artinya apa? Dia akan menyebabkan penurunan konstipasi, menyebabkan gerakan peristaltik menurun, ya. Nah, dia akan menyebabkan penurunan urinasi. Nih. Dan dia tadi sudah disebutkan dia bisa mendepresi pernafasan. Makanya nanti dia bisa digunakan untuk antitusif, untuk batuk kering, ya. Nah, jadi dari sini efek utama adalah sebagai analgesik mengurangi nyeri dan efek-efek yang di sini kita bisa sebut sebagai efek tidak utama atau efek samping. Tetapi efek samping itu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Contohnya nanti adalah untuk antitusif bisa dipakai apa? Turunan tadi kodein ya, bisa dipakai untuk situ. Nah, berdasarkan kekuatannya, opioid, analgetik opioid, agonis opioid, ada yang sifatnya kuat ya, ada yang kerjanya kuat, ada yang kerjanya sedang, ada yang kerjanya campuran ini ya. Nah, golongan analgetik opioid kebanyakan dia golongan narkotika. Nih, obat-obat narkotika kebanyakannya adalah analgetik opioid. Nah, yang pertama adalah morfin. Morfin adalah salah satu dari agonis opioid kuat. Ya, dia akan menempati reseptornya secara langsung. Nah, ini tadi. Ini adalah efek-efek yang dihasilkan morfin selain sebagai analgetik kuat, ya. Nah, dia bisa untuk mendepresi pernafasan, dia akan menyebabkan refleks batuk, menurunkan motilitas usus. Berarti bagus untuk apa menurunkan motilitas usus? Dulu morfin dipakai untuk diare, dipakai untuk menyobati batuk, dipakai untuk edema pernafasan akut. Nih, dulu morfin seperti itu. Kalau sekarang pun dipakai tapi pada kondisi nyeri yang sangat-sangat nyeri. Nah, selain morfin ada lagi yang namanya neperidin. Nih, tapi yang ini tidak digunakan untuk pengobatan batuk. Sampai sekarang pun jarang digunakan ya. Ada juga metadon. Ada juga fentanyl, hidromorphol, dan sulfentanyl. Ini adalah contoh-contoh agonis opioid kuat ya, yang dia termasuk narkotika dan akan menggunakan untuk nyeri yang bagaimana nyeri yang kuat. Nah, ini fentanyl ini biasanya dipakai untuk ibu yang baru melahirkan supaya rasa nyerinya ya, jadi kalau ada wanita yang baru melahirkan, salah satu obat yang dikasih adalah analgesik, yaitu apa? Analgesik opioid nih, yang dipakai fentanyl. Nah, untuk analgetik yang sifatnya sedang, ini contohnya adalah kodein. Nih, kodein sampai sekarang masih dipakai, tetapi dia efek analgesiknya itu lebih kecil dibandingkan dengan morfin, tapi dia mempunyai efek antitusif yang baik. Nih, ya. Jadi kalau ada obat batuk yang digunakan itu biasanya adalah kodein. Untuk obat batuk, kodein biasanya dikombinasi dengan paracetamol atau acetaminophen. Nah, bisa juga digunakan oksikodon. Nih. Nah, kalau tadi analgetik yang bekerjanya di reseptor opioid, ada analgesik yang bekerjanya bukan di reseptor opioid saja, tetapi dia juga bisa menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin. Ingat, kedua neurotransmitter ini akan menyebabkan hiperpolarisasi, ya. Oke. Nah, sedangkan kalau tadi analgetik adalah agonis opioid, ada yang disebut dengan antagonis opioid. Apa itu antagonis opioid? Berarti adalah berlawanan dengan efek opioid. Berarti di sini dia gunanya adalah untuk memunculkan rasa nyeri. Nah, kenapa ada obat seperti ini? Obat ini digunakan untuk yang mengalami keracunan opioid. Maksudnya, salah satu efek samping opioid yang tidak diharapkan adalah terjadinya kecanduan, ya. Jadi, nanti kalau ada orang yang mengalami kecanduan obat tadi, digunakannya adalah antagonis opioid. Nah, ada dua obat yang bisa digunakan sebagai antagonis opioid, yaitu naloxone dan naltrexone.
Nah, digunakan untuk apa tadi? Digunakan untuk mengembalikan koma atau depresi pernafasan karena overdosis opioid. Jadi tadi kan opioid bisa dipakai untuk melegakan, untuk mendepresi pernafasan. Kalau ada orang yang kecanduan, pasti dia akan mengalami kesulitan bernafas. Ya. Nah, makanya digunakan antagonis opioid yaitu naloxone atau naltrexone. Dua-duanya ingat, agonis dan antagonis dia akan bekerja di tempat yang sama yaitu di reseptor opioid. Tetapi apa namanya? Afinitas atau kemampuan antagonis opioid berikatan dengan reseptor opioid lebih tinggi dibandingkan dengan agonis opioid.